Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'du. Wa ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami'a lil kuburin ali la ilaha illallah min ladun Sayyidina Adam ila yaumil qiyamah wa naususan ila arwahi muallifi hadhil kutub al-makura fi hadzal ma'ad syarif ani madar al-hikam biniyatil qabul wa tamami kulli sulana li kulli ma'mul ila hadrati rasul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan bacaan kitab Fathul Mu'in dan kita masih bicara tentang babun nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanuhu zaujun arkanu zaujatun wa zaujun wa waliyun wa syahidani wa sighatun. Rukun-rukun nikah itu ada 5. Pertama, ya istri, calon istri. Kedua, calon suami. Ketiga, wali. Keempat, 2 orang saksi. Dan yang kelima, sighah. Sighah ijab qabul. Karena yang namanya satu akad itu perjanjian minimal antara 2 pihak atau beberapa pihak, itu sudah pasti harus ada sighah ijab qabul ya. Arkanuhu ayn nikah khamsatun. Rukun-rukunnya ayn nikah, tegasa rukun nikah, khamsatun itu 5. Zaujatun, pertama calon istri, wa zaujun, kedua calon suami, waliyun, ketiga wali, wa syahidani, dan 2 orang saksi, wa sighatun, dan sighah. Nah, ini rukun nikah. Kalau salah satu dari rukun ini tidak ada, maka pernikahannya tidak sah. Tentu yang kita maksudkan adalah fikih dalam mazhab Syafi'i gitu ya. Kemudian sesudah rukun-rukun terpenuhi, nanti masing-masing rukun ada syarat-syaratnya. Syarat sighah ini. Syarat ijab qabul ini. Itu nanti insya Allah akan dibahas. Syarat zaujah, calon istri ini. Syarat zaujun, calon suami, nanti ada syaratnya ini dan itu. Waliyun, wali juga ada syaratnya. Wasyahidani, 2 saksi juga ada syaratnya. Jadi 2 komponen. Pertama, harus terpenuhi rukun-rukun nikahnya. Kedua, sesudah rukun nikah terpenuhi, masing-masing dari poin atau dari rukun nikah tadi ada syarat-syaratnya. Wa syurita fiha ay sighati ijabun minal wali wa huwa kazawwajtuka aw ankahtuka mauliyati fulanatan. Sekarang kita bicara dahulukan masalah sighah ya. Syarat sighah. Wa syurita fiha, dan disyaratkan fiha dalam sighah, sighatun nikah. Ai sighati, ayat tegasa sighah. Ijabun minal wali, ijab dari wali. Wa huwa, dan dia ijab tadi, kazawwajtuka, seperti lafaz zawwajtuka, aku nikahkan kamu. Au angkatuka, atau aku nikahkan kamu. Mauliyati, mauliyati ya anak atau saudaraku yang aku sebagai walinya, yang ia berada di bawah kewalianku gitu. Fulanatan, tegasnya fulanah. Nah, itu namanya ijab. Jadi ijab itu waktu itu telah kita jelaskan secara definitif, madalla ala tazwij, madalla ala inkah, dalalatan wadihatan, yaitu redaksi yang diucapkan oleh wali, yang redaksi ini menunjukkan arti tazwij, menikahkan, dalalatan wadihatan, dengan dalalah wadihatan yang jelas, yang tegas gitu ya. Sehingga contoh ijab adalah ketika seorang wali bilang zawwajtuka atau angkatuka
mauliyati fulanatan. Misalkan fulana katakanlah Maryam bin Bapak Ali gitu. Nah, itu namanya ijab ya. Fala yasul ijabu illa bihadi hadainil lafzaini. Maka tidak sah ijab kecuali dengan salah satu dari dua redaksi ini, dari dua kata ini, yaitu zawwajtuka aw ankahtuka. Dan tentunya kita lagi bicara tentang sighah ijab kabul dengan menggunakan bahasa Arab. Nanti kaitannya ijab kabul dengan menggunakan selain bahasa Arab, nanti ada pembahasan tertentu. Itu nanti akan dibahas wasoha bitarjamatin. Itu nanti insyaallah. Sekarang kita bahas ijab kabul dalam akad nikah dengan bahasa Arab dulu ya. Fala yasul ijabu, maka tidak sah ijab dianggap tidak sah illa bihadi hadaini lafzaini, kecuali dengan salah satu dua lafaz ini. Jadi ijab dianggap tidak sah kecuali dengan menggunakan dua kata tadi itu, zawwajtuka, ankahtuka, itu mauliyati fulanatan itu. Mana dalilnya kok tidak sah dengan selain dua lafaz tadi? Di khabari Muslimin, karena hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Matan hadisnya ittaqullah fin nisa, bertakwalah kamu fin nisa dalam masalah perempuan. Artinya bukan ittaqun nisa gitu dia, takutlah kepada perempuan, bukan. Ini maksudnya adalah ittaqullah fin nisa, jagalah diri kamu jangan sampai Allah murka, jagalah diri kamu dari murka Allah fin nisa dalam masalah perempuan. Ya, artinya harus ikutin aturan-aturan Allah dalam masalah perempuan. Jangan sampai keluar dari aturan Allah sehingga Allah marah kepada kita atau kepada kamu, kepada kita dah. Kenapa ada pesan dari Rasulullah ittaqullah fin nisa, jagalah diri kamu jangan sampai mendapat murka Allah fin nisa dalam masalah an-nisa, istri-istri. Maksudnya perempuan itu istri-istri. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena sesungguhnya kalian wahai para lelaki akhadtumuhunna, kalian telah mengambil wanita-wanita tadi, artinya menjadikan istri kalian bi amanatillah, dengan amanah dari Allah. Jadi amanah itu, sehingga seorang istri adalah amanah dari Allah. Ya, anak juga sama, amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian telah meminta kehalalan furujahunna akan farji mereka, afwan, kemaluan mereka, bi kalimatillah, dengan menggunakan kalimat Allah. Jadinya artinya kamu telah memperoleh kehalalan, kamu meminta kehalalan agar bisa hubungan biologis dan dia menjadi istri kamu yang sah bi kalimatillah, dengan menggunakan kalimat Allah. Apa maksud kalimat Allah di sini? Wa ya ma warada fi kitabih, dan dia kalimat Allah adalah lafaz yang datang fi kitabih, dalam kitab Allah, artinya dalam Al-Qur'an. Yang dimaksudkan kalimat Allah di sini adalah kamu telah menjadikan seorang wanita menjadi halal dan sah menjadi istri kamu dengan menggunakan kata-kata yang Allah gunakan dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah, fankihu ma tabalakum, maka nikahlah oleh kamu ma tabalakum, wanita-wanita yang baik buat kamu, wanita-wanita yang kamu sukai. Minan nisa, daripada wanita-wanita. Dari sini fankihu berarti nikah bahasanya gitu ya. Kalau kita lanjutkan apa jangan ya ayat. Kalau lanjutkan bisa panjang. Kalau lanjutkan fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, lah jadi ta'dudu zaujat, poligami. Itu nanti pembahasan khusus. Itu yang pertama. Kalimatullah yang kedua, yaitu yang ada dalam Al-Quran, firman Allah, falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha, maka ketika Zaid bin Harithah telah melaksanakan minha darinya, dari Zainab binti Jahash, watara akan kebutuhannya, zawwajnakaha, kami menikahkan kamu Muhammad kepada Zainab. Waktu itu kita sudah bicara tentang
istri yang telah diceraikan oleh anak pungut lah katakan nanti ya, anak angkat atau anak pungut, bukan anak pribadi, bukan. Yaitu di mana Zainab ketika itu Zaid bin Haritha menikahi Zainab, kemudian terjadi apa ya, tidak sekufu, tidak sebanding, di mana Zaid bin Haritha dia bekas budak dulu dan katakanlah tidak terlalu ganteng, artinya status sosialnya rendah. Sementara Zainab bin Jahash dia adalah wanita status sosialnya tinggi, kemudian cantik segala macam. Nah, karena yang menikahkan Rasulullah, akhirnya Zainab terima dan jadilah mereka suami istri, Zaid bin Haritha dan Zainab tadi. Lalu kemudian takdir Allah berbicara, akhirnya mereka bercerai. Ya, salah satunya karena tidak keseimbangan tadi gitu. Nah, sesudah Zainab dicerai oleh Zaid bin Haritha, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi Zainab. Di sini digunakan zawwajnakaha. Jadi kata ingkah, kata nikah atau kata zawwajna itu tazwij, itu disebut di sini sebagai kalimatullah. Jadi kembali, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menjadikan halal furujahunna, farji mereka, artinya wanita-wanita yang kamu nikahi kemudian menjadi istri kamu, itu nggak tanggung-tanggung. Menjadi halal bi kalimatillah dengan menggunakan kalimat Allah. Kalimat Allah ini itu kalimat yang Allah gunakan dalam Al-Quran kaitannya dengan masalah ijab, dengan masalah menikahkan, yaitu fankihu ma ta'balakum minan nisa. Pertama fankihu, nikah. Kedua falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnaka, zawwajna. Nah, zawwajna kalau ditarik ke masarnya tazwij gitu. Kita lanjut. Walam yarid fi ghairuhuma, dan tidak datang fihi padanya pada dalam masalah ijab ghairuhuma selain keduanya, selain dua ayat tadi itu. Artinya dalam surah Al-Quran kaitannya dengan masalah menikahkan, ijab dari wali, itu cuma ada dalam dua ayat ini, fankihu ma ta'balakum minan nisa dan falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnaka. Sementara nggak digunakan kata yang lain, sehingga untuk ijab itu kata yang digunakan zawwajtuka wa ankahtuka gitu. Kita lanjut ya. Wala yasubi uzawwijuka wa unkihuka alal aujah, dan tidak sah akad nikah dengan ijab yang diucapkan oleh wali, tapi ijabnya menggunakan kata-kata uzawwijuka, saya menikahkan kamu, atau unkihuka, saya menikahkan kamu, alal aujah, menurut pendapat yang kuat berdasarkan dalil. Artinya di sini kita lihat bahwa kalimat ijab itu harus menggunakan fi'il madhi, zawwajtuka, ankahtuka. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab bicara fi'il madhi, fi'il mudhari jelas itu dia. Dan lagi kita masih bicara tentang ijab dan qabul dengan menggunakan bahasa Arab. Sehingga ijab dihukum sah kalau menggunakan fi'il madhi, zawwajtuka, zawwaju kan fi'il madhi, atau ankahtu, ini juga fi'il madhi. Kalau menggunakan fi'il mudhari, uzawwijuka atau unkihuka, nah ini tidak sah. Kenapa kok harus pakai fi'il madhi? Kenapa tidak sah kalau pakai fi'il mudhari gitu? Walaupun dalam bahasa Indonesia kita ya tidak bisa seterperinci ini gitu. Tapi dalam bahasa Arab jelas, ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari. Ijab akan dianggap sah, dihukumi sah kalau menggunakan fi'il madhi, dan ijab dari wali itu tidak sah kalau menggunakan fi'il mudhari. Apa alasannya? Alasannya begini. Kalau menggunakan fi'il mudhari itu di sana tidak ada kepastian. Itu arti tidak ada kepastian karena dari segi arti fi'il mudhari itu menunjukkan zaman sekarang atau akan datang. Sehingga uzawwi juga dia mengandung arti saya sedang menikahkan kamu atau saya akan menikahkan kamu. Sehingga fi'il mudhari ihtimal dia mengandung arti dua, yaitu arti hal, arti sedang berlangsung, atau arti istiqbal. Sehingga tidak ada kepastian. Nah, sementara kalau pakai fi'il madhi, zawwajtuka, ankahtuka, itu fi'il madhi itu menunjukkan kepastian. Artinya pasti, sesuatu yang pasti, nggak diragukan lagi. Sehingga ijab dari wali dia harus menggunakan fi'il madhi, karena fi'il madhi menunjukkan kepastian. Dan banyak loh menggunakan fi'il madhi untuk menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi.
yakin gitu ya. Seperti iqamah dalam sholat, qad qamati sholat, sungguh qamati sholat, didirikan sholat. Nah, di sini kalau Al-Nawawi bilang qadnya dikatakan litakrib, untuk menunjukkan dekat. Kemudian qamati sholat, padahal kan ketika diucapkan qad qamati sholat, sholat sudah dilakukan belum. Nah ini baru qomat, masa sholat duluan baru qomat? Ya qomat dulu dong baru sholat gitu ya. Kalau sholat dulu baru qomat disentil gitu ya sama Pak Imam. Artinya di sana menggunakan qad qamati sholat dengan menggunakan fi'il madhi qamati sholat, padahal kan sholatnya belum dilakukan. Kenapa? Karena menggunakan fi'il madhi ini litahqiqil wuqu', karena diyakini pasti terjadi. Ya pastilah sesudah qomat pasti sholat. Dan umumnya katakanlah 99,99,9 kalau perlu 9 nggak berhenti gitu ya. Kalau pakai koma kan biasanya gitu. Itu pasti sesudah itu dilakukan sholat. Makanya pakai fi'il madhi. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran menunjukkan sesuatu yang belum terjadi, tapi karena pasti terjadi menggunakan pakai fi'il madhi. Itulah alasannya kenapa dalam akad nikah seorang wali ketika ijab dia harus menggunakan fi'il madhi, zawwajtuka wa ankahtuka, dan tidak sah kalau menggunakan fi'il mudhari, uzawwijuka unkihuka. Wala bikinayatin, tidak sah nikah, tidak sah ijab berarti tidak sah nikah. Bikinayatin dengan menggunakan lafadz kinayah. Nah kalau kita bicara tentang lafadz nikah, akad nikah, ijab dan seterusnya, qabul, itu lafadz harus tegas menunjukkan pernikahan, akad nikah. Tidak boleh menggunakan lafadz kinayah. Lafadz kinayah itu satu kata yang dia tidak menunjukkan tegas ijab, tetapi dia mengandung dua makna. Bisa mengandung arti ijab itu artinya menikahkan, bisa juga mengandung arti yang lain, yaitu kinayah. Nah dalam akad nikah tidak sah ijab atau qabul menggunakan lafadz kinayah, karena kinayah dia mengandung arti yang lain. Dan kalau kinayah itu tergantung niat. Kalau diniatin jadi, kalau tidak niatkan tidak jadi. Nah sementara ketika seorang wali mengucapkan ijab menggunakan lafadz kinayah, kan nggak ada yang tahu niat dia kemana. Niat dia apa? Menikahkan atau yang lainnya, nggak ada yang tahu. Saksi juga kan nggak paham. Saksi juga nggak paham apakah yang dikehendaki oleh wali tadi adalah menikahkan anaknya atau yang lain ketika dia menggunakan lafadz kinayah. Mana sih contoh lafadz kinayah? Kahalaltuka benati, seperti aku halalkan kepada kamu putriku. Nah ini nggak sah ijabnya, ya akad nikahnya juga nggak sah. Kenapa? Karena lafadz halal itu dia kinayah, dia tidak tegas menunjukkan arti tazwij dan ingkah, menikahkan. Dia mengandung arti yang lain gitu. Atau aqadtuha laka, aku ikat ia anakku laka kepada kamu. Nah ini juga lafadz kinayah, ini tidak sah. Jadi dalam dalam akad nikah itu tidak sah menggunakan lafadz kinayah, dia harus tegas gitu. Selanjutnya adalah wa qabulun muttasilun bihi. Tadi sigha mengandung dua komponen, pertama ijab ya. Terus kedua qabul. Kalau qabul itu secara arti bahasa menerima. Kalau secara arti istilah bisa kita pahami di sini qabul itu adalah madalla ala tazawwuj dalalatan wadihatan, lafadz yang diucapkan oleh calon suami dan lafadz tadi menunjukkan tazawwuj, dia ikhlas, dia ridho menikahi calon istrinya tadi, dalalatan wadihatan, lagi-lagi dengan penunjukan yang tegas, menunjukkan itu qabul gitu. Makanya belakangan ada di YouTube tuh ada akad nikah yang dilakukan ketika wali mengucapkan saya nikahkan kamu, putri saya bernama ini bernama ini katakanlah Maryam bin Ali gitu, dengan mas kawin bla 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 kontan. Ternyata calon suami jawabnya apa? Oke, gitu. Kira-kira siapa nggak tuh akad nikah seperti itu? Ulama mengatakan tidak sah kalau qabulnya berupa oke. Kenapa tidak sah? Karena lafadz oke dia ihtimal, menunjukkan kemungkinan yang lain.
dia dimasukkan ke dalam lafadz kinayah. Artinya oke di sini kan banyak kemungkinan, banyak artinya. Oke dan seterusnya. Oke apa dan seterusnya. Sehingga ketika qabul diucapkan oleh zauj calon suami dengan redaksi oke gitu. Nah itu tidak sah akad nikahnya. Lagi dan lagi kenapa? Dalam akad nikah baik ijab atau qabul harus tegas gitu. Kita lanjut ya. Karena ada yang pakai oke itu. Kalian aja ditambah. Oke, everything is going to be okay. Waduh, ini lebih umum lagi ya. Segala sesuatu pokoknya beres gitu. Jadi tidak sah ya. Kita lanjut. Wa qabulun muttasilun bihi. Kemudian qabul, penerimaan dari calon suami muttasilun bihi yang nyambung bihi dengannya ail ijab minaz zauj daripada suami gitu. Jadi qabul dari suami. Antara ijab dan qabul itu harus nyambung, nggak boleh putus, nggak boleh putus. Kalau dia sampai putus, misalnya diem lama gitu ya, dan diamnya lama ini menunjukkan i'rab, menunjukkan dia berpaling, menunjukkan dia tidak mau menjawab sebenarnya, atau menunjukkan dia nggak mau. Sehingga ketika wali bilang zawajtuka wa angkahtuka mauliyati fulana bla 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 bla, kemudian calon suami nggak langsung jawab, dia diam dulu setengah jam, padahal nggak ada uzur yang menyebabkan dia diam gitu. Artinya diamnya ini lama banget, diam yang menurut kebiasaan dia sebenarnya menolak, kemudian baru dia bilang qabiltu nikaha. Nah ini tidak sah. Atau begini, begitu wali bilang angkahtuka wa zawajtuka mauliyati au binti au ibnati bla 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 bla. Calon suami nggak langsung jawab. Tiba-tiba ada tukang bakso, dibilang dulu bakso pesan bakso dulu, makan bakso semangkok dan seterusnya, lalu kemudian baru dijawab qabiltu nikaha. Nah ini juga tidak sah. Kenapa? Karena antara lafadz ijab dan qabul itu tidak langsung, tetapi dia terputus gitu. Ya artinya kalau memang terputusnya bisukunin yasir, diam sebentar, nah itu nggak masalah. Misalkan angkatuka wa zawajtuka ibnati bla 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 bla, kemudian calon suami diam sebentar, katakanlah sekedar ambil napas atau sekedar menenangkan diri, tapi sebentar, kemudian dia jawab qabiltu nikaha. Nah itu tetap sah. Karena apa? Karena dianggap tidak putus. Jadi syarat ijab qabul, antara qabul dan ijab itu bersambung, nggak putus gitu ya. Dalam jual beli kan gitu juga ya. Jadi harus ittisal bainal ijab wal qabul. Kita lanjut. Wa huwa dan ya qabul. Kenapa nih maksud qabul? Kata zawwajtuha, seperti lafaz tazawwajtuha au nakahtuha atau nakahtuha. Qabul contohnya yaitu calon suami bilang tazawwajtuha, aku nikahi dia gitu. Au nakahtuha, atau aku nikahi dia gitu. Nah di sini fala budda min dalin 'alaiha min nahwi ismin au dhamirin au isyarah. Fala budda, maka tidak boleh tidak, artinya wajib dalam ucapan qabul di sini min dalin 'alaiha, daripada lafaz yang menunjukkan 'alaiha, atasnya, atas calon istri tadi itu. Min nahwi ismin, seumpama namanya. Misalkan dia bilang tazawwajtu, dia seperti dia bilang tazawwajtu Maryam binti Fa'ali bil maril mazkur nakdan, atau dia bilang nakahtuha gitu. Nakahtuha artinya nakahtu Maryam binti Fa'ali bil maril mazkur nakdan. Jadi disebutin domirnya atau disebutkan namanya, au isyaratin, atau pakai bahasa isyarat, hadhihi katakanlah. Jadi syarat qabul itu seperti itu, yaitu lafaz tazawwajtuha au nakatuha au qabiltu. Nah bisa juga menggunakan kata qabiltu au raditu atau kata raditu. Alal asai murikal asah khilafan lisubki, berbeda pandangan dengan pandangan Imam As-Subki. La fa'altu nikahaha, tidak sah menggunakan kata fa'altu. Nikaha au tazwijaha. Jadi qabul itu redaksinya pertama tazawwajtuha atau nakahtuha,
itu pakai dhamir ya ha. Bisa juga lebih jelas lagi disebutin namanya tazawwajtu man Hanifan Maryam binti Fa'ali bil mahril mazkur naqdan, atau nakahtu Maryam binti Fa'ali bil mahril mazkur naqdan, atau hadhihi itu disebutkan dikasih isim isyarah hadhihi gitu, atau dia bilang qabiltu nikahaha gitu, qabiltu nikaha itu yang sering kita dengar itu qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril mazkur naqdan gitu. Atau dia bilang raditu nikaha, nah itu sah ya. Atau qabiltu au raditu alal asal menurut asal khilafan di subki, berbeda dengan Imam Subki yang mengatakan tidak sah menggunakan kata qabiltu au raditu gitu. Kita kembali kepada pendapat yang mengatakan sah. Jadi dalam qabul sah ketika calon suami bilang qabiltu nikaha, qabiltu tazwijaha, atau raditu nikaha, atau raditu tazwijaha. Sah ya. La fa'altu nikaha. Nah, tidak sah kalau calon suami bilang dalam qabulnya qabiltu fa'altu nikaha, menggunakan kata fa'altu. Nah, itu tidak sah ya. Kenapa? Karena fa'altu dia terlalu umum, saya lakukan gitu. Beda dengan qabiltu nikaha, ini tegas, atau raditu nikaha, ini tegas, atau qabiltu tazwijaha tegas, atau raditu tazwijaha juga tegas gitu. Au qabiltu nikaha, atau dia bilang qabiltu nikaha, aku menerima pernikahan ini juga sah ya. Awi tazwija, atau aku menerima at-tazwij, ya sama pernikahan ini alal mutamad, menurut kaul yang mutamad. La qabiltu wala qabiltuha, tidak sah menggunakan kata qabiltu, udah qabiltu aja itu dia. Nah itu tidak sah. Wala qabiltuha, tidak sah juga mengatakan qabiltuha, udah begitu aja qabiltuha. Mutlaqan secara mutlak. Mutlaqan di sini secara mutlak artinya baik qabul tadi, antara ijab dan qabul tadi ada mutawasid, ada lapad yang tengah-tengah yang menyelangi antara ijab dan qabul, ataupun pada ijab dan qabul yang nyambung. Tetap kalau calon suami bilang qabil tuh udah gitu aja, nah ini tidak sah. Atau dia bilang qabil tuha, aku menerimanya. Nah di sini ail mangkuhata, tegasnya al mangkuhata, wanita yang dinikahi ini gitu. Kita lanjut. Walau qabil tuhu, dan tidak sah juga ketika calon suami bilang qabiltuhu, aku menerimanya, ay nikah, ay tegasnya nikah, itu juga tidak sah. Berarti yang sah tadi itu pertama tazawwajtuha atau nakahtuha, tapi di sana wajib disebutkan dhamir yang kembali kepada calon istri, pengantin putri, atau disebut langsung namanya, atau pakai bahasa isyarat, atau pakai isim isyarah. Yang kedua yang sah qabiltu nikaha, atau raditu nikaha, atau qabiltu tazwijaha, atau raditu tazwijaha. Kita lanjut ya. Biasanya sih kalau di lapangan di jawaban daripada qabul dari calon suami bilang qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril mazkur naqdan gitu. Kita lanjut dikit lagi. Wal aula fil qabuli, tapi yang paling utama dalam ucapan qabul adalah qabiltu nikaha, yaitu tadi dia qabiltu nikaha, aku terima pernikahannya, pernikahan putri seorang wanita atau putri bapak gitu ya, yang namanya ini nikaha bil mahril mazkur naqdan li'annahul qabulul haqiqiyyu, karena ketika menggunakan kata qabiltu nikaha jelas aku terima nikahnya, itulah qabul yang hakiki, qabul yang sebenarnya. Alhamdulillah ya. Jadi kesimpulannya diantaranya adalah pertama bahwa rukun nikah itu 5, zauja, zauj, wali, syahidan, dan sighah. Kemudian masing-masing dari rukun-rukun tadi nanti ada syarat-syaratnya. Di antara syarat sighah adalah yaitu ijab dan qabul. Syaratnya adalah ittisal, harus nyambung. Kemudian tadi juga sudah disebutkan lafad-lafadnya, redaksi ijab itu seperti ini, redaksi qabul seperti ini.
Kemudian tidak sah dalam ijab ataupun dalam qabul dengan menggunakan lafaz kinayah. Kenapa? Karena nggak jelas itu. Karena pernikahan sesuatu yang serius, nggak main-main. Gitu. Bahkan dalam hadis dikatakan di antara pekerjaan yang main-main, artinya ketika terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya, walaupun dia bercanda itu tetap sah. Gitu. Nah, lalu kemudian bagaimana hukum menikah dengan menggunakan bahasa Indonesia, ijab qabul pakai bahasa Indonesia, selain bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Sunda, Jawa, dan seterusnya, itu insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, di mana Al-Imam Zainuddin Al-Malibari bilang atau berkata, wasoha bitarjamatin, dan sah akad nikah dengan menggunakan terjemah dari bahasa Arab, baik yang digunakan dalam ijab ataupun digunakan dalam qabul. Itu yang bisa disampaikan. Pada akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhtim bi qira'a kafaratil majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.